Disclaimer dulu untuk episode kali ini hanya pure opini saya sendiri ya. Kalau ada haters saya mohon maaf. Selaku pengamat fan football tapi berantem ya. Mudanya, pemain mudanya itu semuanya kalau menurut saya sangat luar biasa. Ada Egy, ada Edo dengan umpan-umpan. Bukan itu penyanyi. Menurut saya Dewa pastinya dengan materi pemain yang top semua itu akan menyerang. Oke. Dan prediksi skor itu bakal Halo warga oke, kembali lagi di obrolan bola panas. Acara yang selalu siap mengupas tuntas berita sepak bola terpanas minggu ini. Tentunya bersama Winda di sini. Dewa United akan kembali tampil di kompetisi AFC Challenge League pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan Phnom Penh Crown, klub asal Kamboja. Nah, pertanyaannya, apakah Dewa United mampu mendominasi di ajang bergengsi ini? Kita akan bahas tuntas bersama dua pengamat spesial. Saking spesialnya ini udah pakai telur dua ya, oke? Oke, kita sambut langsung aja Bung Radit dan Bung John. Hai. Bung John. Selamat sore semuanya. Sore. Sehatkah semua hari ini? Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut aja nih. Gimana nih, Bung Radit dan Bung John, menurut kalian gimana peluang Dewa United di AFC Challenge League ini? Akankah mereka mampu mendominasi? Boleh, silahkan tanggapannya. dari saya dulu atau dari Yang lebih muda dulu. Oh, lebih muda dulu. Oke. Sebelumnya saya ini adalah fans Dewa. Tapi kemarin saya fans Persib, fans Bayern Munchen, fans Mönchengladbach, semuanya akan saya dukung. Oke, jadi banyak ya? Banyak Oke. ya. Mantap. Disclaimer dulu untuk episode kali ini hanya pure opini saya sendiri ya. Kalau ada haters saya mohon maaf. Mohon maaf banget. Oke, balik lagi ke Dewa United. Yes. Apakah akan mendominasi? Pasti. Dari sisi pemain dia ada Stefano Lillipali, ada Mesidoro, ada Egy, ada Beckham lagi salah. Ada Kambuaya. Jadi saya berpikir Dewa ini akan mendominasi di pertandingan melawan Phnom Penh Crown FC. Tetapi melihat dari mereka bermain di liga ini saya agak agak khawatir sih, soalnya dia di liga itu peringkatnya lagi terseok-seok. Tercepot-cepot. Betul itu. Cepot-cepot. Soalnya mereka barusan mengalami kekalahan lawan PSIM Yogyakarta 2-0. Jadi saya ya agak 50-50 sih, tapi saya harus Tetap optimis. dukung. Harus Harus optimis ya. Dewa United bakal bisa mendominasi lawan Phnom Penh. Oke, gimana kalau dari pengamatan dari Bung John sendiri? Kalau dari saya selaku pengamat fan football tapi berantem ya. Oke, kita udah. Ini menurut saya aja ya, sebagai penggemar pedal tapi disuruh mengkoreksi Tentang bola. Oke, akan saya mainkan. Wis. Jadi kalau menurut saya Dewa United akan mainnya akan mendominasi pastinya melawan klub dari Kamboja. Tapi hati-hati juga, bahaya kalau kita bermain sama klub Kamboja. Kenapa tuh? Nanti dibawa. Aduh, kemana itu? Aduh. Mama enggak. Enggak ya. Takutnya nggak pulang ya? Enggak, pokoknya kita Dewa United harus tetap berhati-hati melawan tim Kamboja, karena yang dilawan ini adalah juara liga di Kamboja. Jadi hati-hati ya. Kita tahu si Dewa United ini adalah peringkat 2 musim lalu di Liga Indonesia. Tapi sekarang lagi terseok-seok di musim ini, di Liga Indonesia musim ini lagi terseok-seok. Mereka dalam 3 pertandingan apa 2 pertandingan ini belum
belum meraih hasil yang maksimal. Hmm. Makanya kita lihat aja nanti bagaimana mereka main di Asia. Cuman kalau menurut saya ya, ini menurut saya nih, kayak musim lalu kita tahu Madura United main di Challenge League, dia di liga terseok-seok, tapi di Challenge League-nya itu bagus mainnya mereka. Ya lumayan lah sampai perempat final ya. Iya, kok. Iya, kalau nggak salah sampai perempat final lah. Ya kita lihat aja nanti gimana Dewa United dengan pemain-pemain bintang dan pemain-pemain yang cukup mahal. Tuh. Mungkin harus belajar sama Ahmad Dhani dulu kali ya. Aduh, itu Dewa Dewa 19 itu Republik Cinta Manajemen. Oke, kalau kita lihat nih skuad Dewa United diisi oleh pemain-pemain timnas. Kayak ada Rafael Strike, ada Ricky Kambuaya, ada Egy Maulana dan juga Stefano Lillipali. Menurut Bung sekalian ya, seberapa besar pengaruh pemain-pemain yang berlabel timnas ini nih untuk menopang performa di kancah Asia? Gimana tuh menurut kalian? Kalau menurut saya dengan materi pemain yang sekarang harusnya bisa sih Dewa United ini. Ya gimana nanti pelatihnya ya, apakah nanti pelatihnya berani menurunkan Rafael Strike sebagai starter, kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sih ya, di sini peran pentingnya adalah Kambuaya. Kalau bisa Kambuaya itu main dari awal, karena dia bisa performnya sebenarnya cukup bagus di liga juga, di liga domestik juga cukup bagus dia bermainnya. Makanya pelatihnya ini harus bisa lebih percaya dengan para pemainnya, apalagi pemain-pemain mudanya. Pemain mudanya itu semuanya kalau menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ada Egy, ada Braifatari, ada Edo dengan umpan-umpan, bukan itu penyanyi, Edo Kondologi, itu dengan Edo dengan suaranya tuh Edo dengan passing umpan silangnya itu cukup bagus lah. Makanya itu. Nah, makanya ini yang saya lihat nanti, yang saya perhatiin ini Lillipali nih. Lillipali performanya agak Nih, sulit bambu nih. Iya. Agak-agak ya. Lillipali ini agak performanya agak turun ya musim ini ya. Mungkin faktor itu apa? uang. Saya maaf Lillipali, maaf. Nggak, mungkin faktor umur. Cuman yang saya lihat ini dari pelatihnya ini kan, pelatih ini sering menurunkan itu formasinya dia formasi klasik kalau saya lihat ya. 4-4-2 dia sering menurunkan. Harusnya kalau dia berani formasi yang sekarang lagi hangat nih kayak 3-4-3, 3-5-1 itu lebih bagus. Apalagi Rafael Strike itu sebenarnya striker apa ya dibilangnya? Striker cerdas dia. Dia bukan striker untuk mencetak gol, tapi striker untuk membuka ruang buat dia sendiri dan buat lawan dan buat temannya. Buat lawan. Jadi gol. Kan lawannya. Oke, seperti itu. Oke, dari Bung Radit gimana? Kalau menurut gue ya, dengan adanya 4 pemain timnas yang cukup bagus ya, yang paling bagus di Indonesia, ada Lillipali, ada Kambuaya, ada siapa lagi tadi? Kambuaya, Lillipali, Rafael sama Egy. Menurut saya yang bakal dari starter tuh 3 nama ini, ada Lillipali, Kambuaya dan Egy. Nah, strike ini harusnya jadi super sub gitu, untuk memecah kebuntuan kalau misalkan Dewa ini depannya deadlock gitu. Terus juga di Dewa itu ada pemain timnas lagi sebenarnya. Ada Wahyu Pras, ada Edo Febriansyah, ada Braifatari, kalau kayaknya pernah deh Braifatari. Ya, dia timnas U23 waktu itu. Gitu. Oke, terakhir nih guys, boleh dong prediksi skor dan gaya permainan dari Dewa United sendiri itu akan seperti apa? Bung John gimana prediksinya? Oke, Bung Radit boleh. Menurut saya Dewa pastinya dengan materi pemain yang top semua itu akan menyerang. Oke. Dan prediksi skor itu bakal 2-0 deh. 2-0. Cuman harus hati-hati ya nih ya, Dewa kalau dengan serangan balik dari penonton ya bisa saja Dewa bisa kalah. Ya kalau sih, tidak diantisipasi dengan benar.
Oke, mantap. Jadi Bung John gimana? Kalau menurut saya Dewa United akan menang 3-0. Asal jangan terlalu memaksakan Messidoro. Messidoro kan dia yang suka nusuk ke depan. Jangan terlalu dia mengandalkan dia menusuk sampai depan. Karena masih banyak yang bisa diandalkan seperti Ricky Kambuaya, Taisi Marukawa, Ricky Martin. Penyanyi itulah. Pokoknya prediksi saya prediksi saya 3-0 dan tetap harus hati-hati. Ini klub Kamboja, dia merupakan juara di liganya. Mudah-mudahan nanti Dewa United tidak terkena serangan balik. Ya, istri kunci. Mantap, semoga ya. Nah, itu dia insight-insight mendalam dari Bung John dan juga Bung Radit. Dalamnya analisa mereka ini sedalam sumur Sanyo. Oke, buat kalian aku ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa dukung terus wakil Indonesia di kancah Asia. Tonton Dewa United versus Phnom Penh Crown hari Minggu 26 Oktober jam 18.15 waktu Indonesia Barat, live eksklusif hanya di RCTI. Saya Winda Rosa, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Langkah Dewa United di panggung Asia. Sang juara Kamboja, Phnom Penh Crown akan menjadi ujian Dewa United. Saksikan AFC Challenge League Dewa United versus Phnom Penh Crown live di RCTI.